Nice to see you again guys, it's been a while dan kali ini guys gue pengen ngebahas tentang AirJet by Frore System yang kemarin udah pernah gue buatin video shortnya, yaitu sebuah sistem pendingin baru yang menggunakan prinsip pendinginan mesin jet pesawat yang diproyeksikan akan menghilangkan ketergantungan sistem pendingin perangkat komputasi modern pada sebuah kipas dengan baling-baling. Karena sepertinya bakalan menarik ya kalau misalkan kita bahas lebih lanjut lagi. Tentunya di video ini bakalan lebih dalam juga lebih panjang karena durasinya bisa jauh melebihi dari video short. So let's begin guys. Kita mulai dari apa itu AirJet. Jadi, AirJet ini adalah sebuah inovasi dari perusahaan yang bernama Frore System, yang ide besarnya diproyeksikan akan menggantikan teknologi pembuangan termal, atau bahasa simpelnya untuk mendinginkan. Dalam hal ini adalah komponen elektronik yang hingga saat ini masih mengandalkan kipas dengan baling-baling guys. Sedangkan kipas sendiri merupakan teknologi kuno yang usianya sudah lebih dari 1 abad. Jadi mereka beranggapan sudah saatnya perangkat komputasi modern tidak lagi tergantung pada teknologi yang sudah kuno. Nah, selama 4 tahun ke belakang, Frore System ini berusaha untuk mendesain sebuah mekanisme pembuangan panas yang memiliki bentuk yang kecil, tipis, namun memiliki kemampuan pembuangan panas yang sangat efektif melebihi fan cooler. Sampai akhirnya pada acara CES 2023 kemarin, Frore System memperkenalkan produk baru mereka bernama AirJet, yaitu sebuah solid state active cooling chip yang mereka demokan bisa menghilangkan ketergantungan industri elektronik pada cooling fan. Kalian coba lihat sendiri, AirJet ini ukurannya kecil banget. AirJet Pro hanya memiliki ukuran setara dengan memori SSD M.2, sedangkan AirJet Mini lebih kecil lagi, kira-kira setengahnya guys. Dia cuma punya ketebalan 2,8 mm saja. Tentunya jika dibandingkan dengan fan cooler tradisional, ini jauh lebih tipis berlipat-lipat. Kalian mungkin bingung, kok bisa sih alat yang bentuknya mirip SSD M.2 ini bisa gantiin kipas? Gimana cara dia meniupkan udara? Seperti apa cara kerjanya dan apa aja komponen yang ada di dalamnya? Atau malahan kalian berpikir, ah ini mah sama aja dengan peltier yang biasa dipakai di fan cooler? Jawabannya, big no guys. Jadi AirJet ini adalah serangkaian sistem pendingin guys. Jadi dia satu rangkaian. Jadi nggak hanya berfungsi sebagai kipas saja, yang fungsi utamanya adalah untuk meniupkan angin ke heatsink ataupun fins pada CPU fan cooler. Namun AirJet itu sendiri memiliki fungsi selayaknya sebuah rangkaian CPU fan cooler itu sendiri guys. Jadi ada yang mengalirkan udaranya, ada yang menyebar panas lalu membuang panasnya. Nah, sebelum ke cara kerjanya, kita lihat dulu komponen-komponennya. Yang pertama ada lubang di atas AirJet guys. Sebut saja dengan inlet. Fungsinya sebagai lubang masuk udara. Lalu ada vibrating membranes yang berfungsi untuk menghasilkan gaya vakum yang besar sehingga bisa menghisap udara dari atas dan menekan udara ke bawahnya. Kalau dari penuturan CEO Frore Systemnya sendiri sih, ini adalah MEMS membrane guys. Nah, di bagian bawahnya ada rongga yang bernama pulsating jets. Ini adalah tempat di mana udara dari vibrating membranes tadi mengalir dengan kecepatan tinggi dan menabrak heat spreader. Ingat baik-baik kata kunci tadi. Udara mengalir dengan kecepatan tinggi dan menabrak heat spreader. Nah, selanjutnya adalah heat spreader. Ini adalah lempeng permukaan koper atau tembaga yang akan bertemu langsung dengan vapor chamber yang membawa panas dari prosesor. Bagian yang ditulis sebagai prosesor itu hanya gambaran guys, dan lebih tepatnya adalah vapor chamber. Ini dikonfirmasi langsung oleh CEO Frore System. And when you put it beside the processor, you still have to have a means of conducting the heat from the processor to the chips, and we recommend that they do that with a very thin vapor chamber. Dan yang terakhir adalah integrated spout, yaitu adalah lubang sembur tempat keluarnya udara ataupun udara panas dari AirJet. Nah, selanjutnya kita bahas cara kerjanya. Dimulai dari vibrating membranes ini akan bekerja dengan cara beresonansi atau bergetar dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga menghasilkan back pressure alias vakum. Hal ini mengakibatkan udara masuk via inlet, melewati vibrating membranes tadi, lalu melaju secara vertikal ke pulsating jets dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya up to 200 km per jam. Sehingga udara tersebut turun ke bawah dan menghantam heat spreader secara vertikal. Nah, heat spreader yang ditabrak udara dari vibrating membrane tadi, suhunya panas karena menempel pada vapor chamber
yang terhubung ke prosesor guys. Nah, karena ditabrak oleh udara dengan kecepatan yang tinggi, panas pada heat spreader tadi akan tertangkap oleh udara secara efisien. Kemudian udara akan membawa panas tersebut keluar via integrated spout. Jadi udara yang keluar dari integrated spout adalah udara panas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Untuk itu biasanya integrated spout ini letaknya ada di pinggiran body device atau nanti bisa dibuatkan jalur outlet khusus yang terintegrasi ke integrated spout air jets-nya. Nah, proses udara melaju secara vertikal ke pulsating jets dengan kecepatan tinggi kemudian menghantam ke heat spreader secara vertikal tersebut dinamakan sebagai teknik jet impingement cooling guys. Dan menurut klaim Dr. Seshu Madhava Pedi, founder dan CEO Frost System, teknik jet impingement cooling ini adalah teknik yang digunakan untuk mendinginkan mesin jet pesawat guys. This technique is actually used in cooling the jet engines. Oh, Yeah, aircrafts use that technique of jet impingement. Kalian bisa googling juga kalau misalkan penasaran, dan gue sendiri memang menemukan beberapa artikel yang mengatakan hal demikian. Walaupun jet impingement cooling ini tidak selamanya menggunakan udara ya, ada juga yang menggunakan fluida. Nah, berkat teknik jet impingement cooling yang ada di air jets ini, memungkinkan panas pada heat spreader terdegradasi 100%. Ini lebih efisien jika dibandingkan dengan CPU fan cooler yang menggunakan fins alias kisi-kisi, di mana udara yang mengalir ke fins hanya mampu menangkap 25% hingga 30% dari total kapasitas panas. Nah, buat kalian yang belum paham, gue kasih ilustrasi gampang ya guys. Jika ada permukaan panas lebar ini dengan dua arah tiupan udara yang berbeda, yang satu vertikal, yang satu horizontal, namun dengan volume dan kecepatan yang sama, kira-kira pendinginan mana yang lebih efisien menurut kalian? Gimana? Udah ketemu jawabannya? Dan jawabannya adalah yang vertikal. Hal ini karena laju udara yang mengalir bisa mengenai seluruh permukaan panasnya. Sedangkan pada arah tiupan udara horizontal, aliran udara yang mengenai permukaan panas hanya di bagian bawah saja, sedangkan bagian atasnya berhembus sia-sia. Ya mungkin dengan konstruksi fins akan lebih banyak, namun tetap saja tidak bisa 100%. Itulah mengapa jet impingement cooling ini bisa lebih efisien guys. Dan dengan alat sekecil ini, Frost System mengklaim kedua air jets ini memiliki back pressure alias tekanan balik atau daya vakum bahasa simpelnya setinggi 1750 Pascal, yang mana ini 10 kali lebih tinggi dibandingkan fan tradisional yang biasa digunakan pada laptop-laptop ultra thin guys. Dr. Seshu Madhava Pedi, founder dan CEO Frost System ini mengklaim jika ingin menghasilkan back pressure yang sama dengan air jets, maka kira-kira dibutuhkan fan cooler sebesar dan setebal ini. Dan ini tentu saja tidak mungkin diaplikasikan ya di sebuah laptop ultra thin. Tentu secara skala ini benar-benar mind-blowing guys. Benda yang ukurannya lebih kecil dari sebuah fan cooler, namun secara efisiensi bisa melebihinya. Ini baru satu airjets guys. Sedangkan dengan ukurannya yang kecil dan tipis, brand bisa bebas menggunakan berapapun airjets yang mereka mau selama masih muat di bodi laptop dan konsumsi dayanya masih sesuai dengan perhitungan mereka. Nah, ngomongin soal konsumsi daya, airjets mini ini hanya mengkonsumsi daya maksimal 1 watt, namun bisa menghilangkan hingga 5,25 watt panas. Sedangkan airjets Pro bahkan bisa menghilangkan hingga 10,5 watt panas dengan konsumsi daya maksimal 1,75 watt. Nah, pada prakteknya, pengaplikasian pada laptop 15 inch super slim 8,9 mm yang sebelumnya menggunakan fan cooler hanya mampu menyentuh thermal limit 18 watt saja dari maksimal 20 watt. Itu pun dengan kecepatan prosesor sudah yang paling kencang dan paling berisik. Sedangkan setelah diganti menggunakan 3 airjet Pro bisa menyentuh performa maksimal 28 watt. Artinya peningkatan performa prosesor bisa sampai 1,5 kali. Untuk airjet mini, pengaplikasian pada laptop 13 inch super slim 8,1 mm yang menggunakan passive cooling alias tanpa kipas hanya mampu menyentuh thermal limit 10 watt saja guys. Sedangkan dengan pengaplikasian 4 airjet mini mampu berkontribusi menghilangkan 10 watt panas aktif, menghilangkan 2,5 watt panas per satu airjet mini. Dengan begitu thermal limit meningkat jadi 20 watt, memungkinkan kinerja prosesor jadi 2 kali lebih cepat. Berisik nggak bang? Jawabannya enggak.
satu AirJet hanya mengeluarkan noise setinggi 21 sampai 24 desibel saja. Ini cuma setengah sebuah fan cooler yang biasanya dipakai di laptop 15 inch super slim 8,9 mm yang memiliki noise 42 dBA. Pada praktiknya 4 AirJet mini bisa menghasilkan 27 dBA saja, sedangkan 3 AirJet Pro menghasilkan 29 dBA. Tentunya ini masih lebih senyap ya dari sebuah fan cooler tradisional dengan noise 42 dBA. Nah, selanjutnya AirJet juga diklaim dustproof guys, karena berkat back pressure-nya yang kuat, memungkinkan ventilasi pada laptop untuk udara masuk dapat ditutup dengan bahan filter udara sehingga membuat laptop tahan terhadap debu. Lagian kalau misalkan kalian pakai laptop non dustproof, berapa tahun sekali sih kalian bongkar dan bersihin laptop kalian? Jadi kalau misalkan laptopnya udah dustproof, ya nggak perlu dipusingin lagi lah. Kalau filter udara kotor, gimana bang? Ya tinggal dibersihin aja guys, atau diganti secara berkala. Ya mirip-mirip lah dengan Supra Bapak. Tapi yang bikin gue penasaran sih kalau misalkan filter udara laptopnya diganti jadi filter racing, gimana ya? Awas kalian dilepas aja nih, biar jadi boros. Nah, selanjutnya pertanyaan kalian mungkin bakalan gini, bisa nggak sih AirJet ini digunakan di smartphone? Oke, ini menarik banget. Buat ngejawab pertanyaan ini, gue bakalan mulai dulu penerapan AirJet ini pada device yang lebih kecil dari sebuah laptop. Dan berdasarkan datasheet Frore Systems, mereka menerapkan sebuah AirJet Pro pada sebuah handheld device. Kalau misalkan kalian lihat sih, ini mirip-mirip ya dengan Stream Deck modelnya. Instalasinya seperti ini guys. AirJet Pro ditempatkan di bawah PCB dengan perantara vapor chamber yang membawa panas dari prosesor. Airflow-nya seperti ini. Jadi udara panas dibuang ke depan. Device ini menggunakan prosesor dengan max power 15 watt. Saat menggunakan active cooling fan, suhu device-nya bisa mencapai 60 derajat Celcius dengan noise 45 dBA. Dan saat menggunakan AirJet Pro, mampu menurunkan suhu device ke 50 derajat Celcius dengan kebisingan jadi hanya 24 dBA saja, dengan masih menjaga power prosesor di 15 watt tentunya. Nah, dengan gambaran seperti ini, seharusnya pengaplikasian pada sebuah smartphone bukanlah hal yang mustahil guys. Tapi tentu saja bukan AirJet mini ataupun AirJet Pro ya. Mungkin nantinya bakalan ada pengembangan AirJet yang form factor-nya disesuaikan dengan body dan juga power smartphone. Apakah mungkin? Yes, karena beberapa smartphone gaming bahkan sudah menggunakan active cooling seperti Nubia Red Magic dengan membuat fan cooler custom. Tapi tentu saja nggak harus dipakai di semua tipe smartphone ya. Mungkin hanya smartphone gaming saja yang memang biasanya memiliki dimensi yang lebih besar dan juga tebal. Kalau misalkan smartphone regular size dan bukan spek gaming sih, ya buat apa dikasih active cooling? Kan nggak bakalan digunakan main game layaknya smartphone gaming berjam-jam juga. Karena powernya saja udah di limit dari pabrikan dan bakalan throttling untuk cooling down kalau misalkan suhunya terlalu tinggi. Jadi smartphone reguler mah ya mendingan dibikin tahan air dan tahan debu aja. Yang jelas itu bakalan lebih berguna untuk pemakaian kita sehari-hari. Oke guys, segitu aja videonya. Mohon maaf ini sampai hujan, jadi mungkin audionya bakalan kurang nyaman di kuping kalian. Kalau misalkan ada yang kurang jelas guys, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa buka beberapa datasheet di deskripsi di bawah. Kalau misalkan ada yang salah dari penjelasan gua, tolong dikoreksi. Like dan share jika kalian suka video ini. Komen jika kalian suka dengan konten seperti ini. Jangan lupa subscribe juga. Arif pamit, see you and bye-bye guys.